Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama ibu adalah Eva Mardiana di SMP 1 Wanasalam. Ibu sebagai guru mata pelajaran IPA. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini ibu akan membawakan materi mengenai pencegahan narkoba dan COVID-19. Baiklah, anak-anakku sekalian, kalian pasti sudah pernah mendengar sebelumnya mengenai narkoba, narkotika, dan obat-obatan terlarang. Banyak sekali macam dan jenisnya. Anak-anakku, narkoba itu merupakan zat yang dapat menyebabkan kecanduan bagi yang mengkonsumsinya. Dan penggunaan atau mengkonsumsi narkoba itu merupakan suatu tindakan kriminal. Jadi ibu harap kalian tidak ada yang yang terjebak untuk mengkonsumsi narkoba atau yang ingin coba-coba mengkonsumsi narkoba. Ibu harap di antara kalian tidak ada yang melakukan itu. Nah, kita lihat apa sih yang bisa kalian lakukan sebagai usia remaja agar kalian tidak terjerumus ke dalam untuk mengkonsumsi narkoba ini. Pencegahan narkoba yang bisa kalian lakukan diantaranya adalah 1. Memperbanyak ibadah. Jadi usahakan kalian bisa mendekatkan diri kalian sedekat mungkin dengan pencipta kalian, Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita mendekatkan diri dan pencipta kita, maka hati dan pikiran kita akan lebih tenang. Jadi saat kita memiliki masalah sebesar apapun, jika hati dan pikiran kita tenang, kita akan tidak gampang terjerumus ke hal-hal yang memang negatif, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kalian harus pandai-pandai dalam memilih teman bergaul, ya. Bagaimanapun teman itu memiliki peran yang sangat penting pada kalian, pada usia kalian, karena usia kalian itu biasanya itu usia yang masih sangat labil, masih mengikuti apa kata teman. Sehingga kalau kalian bergaul dengan teman yang kurang baik, ya akan mudah terbawa menjadi tidak baik juga. Jadi ibu sarankan pilihlah teman yang baik dalam pergaulan kalian. Ya, jadi pandai-pandai memilih teman. Kemudian yang ketiga, pencegahan narkoba lainnya adalah dekatkan diri dengan keluarga. Kalian di rumah pasti memiliki ayah, ibu, kakek, nenek, atau mungkin kakak atau adik gitu ya, atau saudara-saudara yang lain, paman, bibi, dan lain sebagainya. Dekatkan diri kalian dengan keluarga kalian. Kenapa harus demikian? Ketika kalian memiliki masalah baik itu di sekolah dengan teman sendiri atau masalah dengan tetangga, misalnya ketika kalian memiliki masalah dan kalian merasa masalah itu berat, kalian butuh teman untuk bercerita. Nah, teman bercerita itu jangan ke orang lain, anak-anakku. Carilah teman bercerita itu ke keluarga yang terdekat. Karena ketika kalian bercerita ke keluarga itu akan memberikan bimbingan agar kalian bisa memilih atau mencari solusi yang baik untuk masalah kalian. Kalau kalian bercerita ke teman, ketika kalian punya masalah kemudian kalian bercerita ke teman, kita tidak tahu apakah teman kita tersebut akan memberikan solusi yang baik untuk kita atau tidak, gitu ya. Jadi saran ibu, dekatkan diri kalian ke keluarga, sehingga kalau kalian memiliki masalah, cepat-cepat atau segeralah bercerita ke keluarga kalian, ke kakak mungkin, ke adik, ke ayah, ke ibu, ke kakek atau nenek, gitu ya. Sehingga nanti mereka lah yang akan membantu kalian mencarikan solusi yang terbaik untuk masalah yang kalian hadapi, gitu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, cari kesibukan atau aktivitas positif. Jadi jangan diisi waktu kalian itu hanya dengan leha-leha misalnya, karena itu akan membuat kalian mudah sekali terpengaruh, gitu ya, ketika kalian tidak memiliki kesibukan. Cari kesibukan yang positif. Contohnya apa kesibukan positif itu? Kalau di sekolah itu ada kegiatan ekstrakurikuler.
termasuk di SMP Negeri 1 Wonosalam. Itu ekstrakurikulernya cukup banyak dan kalian bisa memilih sesuai minat kalian mau kemana. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler, berarti kalian akan memiliki banyak sekali kesibukan. Waktu kalian akan terisi dengan kegiatan yang positif, sehingga kalian tidak pernah berpikir untuk mengkonsumsi atau mencoba hal-hal lain yang memang tidak seharusnya kalian coba. Seperti itu. Nah, kegiatan positif juga bukan hanya di sekolah ya, kalian bisa lakukan juga di lingkungan sekitar rumah, apa misalnya kegiatan positifnya. Kalau di Binuangan itu Ibu lihat ada kegiatan anak-anak muda yang memainkan musik menggunakan alat-alat seadanya ya. Nah, itu kegiatan positif yang sangat bagus sekali kata Ibu ya. Dan cobalah kalian seperti itu, mencari kesibukan-kesibukan positif ya, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, demikian anak-anakku, itu tadi beberapa hal yang bisa kalian lakukan agar kalian tidak terjerumus ke dalam hal negatif seperti penggunaan narkoba itu. Nah, selanjutnya adalah pencegahan COVID-19. Apa itu COVID-19? Kalian pasti tahu ya. Oke, COVID-19 adalah Coronavirus Disease 19. Kenapa dinamakan COVID-19? Karena virus ini pertama kali muncul atau ditemukan itu di Cina pada tahun 2019, maka dinamakan COVID-19. Oke, COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Jadi nama virusnya adalah SARS-CoV-2 gitu ya. Nah, COVID-19 ini menyerang sistem pernafasan anak-anakku, menyerang sistem pernafasan kita. Salah satu gejala yang bisa muncul dari COVID-19 adalah sesak nafas. Anak-anakku, lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah COVID-19 ini? Seperti yang kita tahu, sudah setahun lebih ini dunia dilanda pandemi COVID-19. Ya, mungkin kalian juga termasuk ketika kalian kelas 6 SD sudah mengalami pembelajaran daring karena pandemi ini. Pandemi ini betul-betul mengganggu semua sektor, dari mulai perekonomian, pendidikan, wisata, dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Ibu menyarankan lebih baik mencegah anak-anakku daripada mengobati. Jadi sedapat mungkin kita mencegah agar kita tidak terpapar penyakit ini. Nah, bagaimana pencegahannya? Sebetulnya banyak sekali pencegahannya yang sering kali dihimbau oleh pemerintah apa yang harus dilakukan. 3M ya, mungkin kalian pernah mendengar 3M ya. 3M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ya, jadi itu pencegahannya 3 itu sebetulnya. Nah, kalau kalian tahu, mungkin kalian sering membaca di berita, melihat TV atau membaca berita gitu ya. Tapi hati-hati ya anak-anakku ya, di medsos itu berita-berita yang beredar di media sosial itu banyak juga yang tidak benar gitu ya, yang berita hoax gitu. Jadi kalian harus pandai-pandai meng-cross check lagi. Jika kalian dapat suatu berita, silahkan cari cross check lagi, di cross check lagi betul nggak itu beritanya, betul atau hoax, karena banyak juga berita yang beredar itu hoax atau berita yang tidak benar. Seperti kalian ketahui bahwa saat ini pemerintah itu menggalakkan PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi mungkin disebutnya lockdown ya kalau memang lockdown itu. Jadi masyarakat itu betul-betul dibatasi kegiatannya. Kenapa ini dilakukan pemerintah? Karena semenjak Idul Fitri kemarin itu ternyata penderita COVID itu terus meningkat grafiknya, terus bertambah gitu ya, sehingga akhirnya pemerintah berinisiatif mengambil keputusan untuk melakukan PPKM gitu, melakukan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Anak-anakku sekalian, PPKM ini ternyata berlaku juga di Kecamatan Wonosalam, di tempat kita tinggal saat ini. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19, Kecamatan Wonosalam itu termasuk ke dalam zona merah COVID-19. Ya, sehingga
kita harus betul-betul disiplin dalam melakukan 3M ini ketika kita berada di dalam zona merah. Apa saja sih yang bisa kalian lakukan minimal untuk mencegah agar kalian dan keluarga kalian itu tidak terpapar COVID-19? Yang pertama, dalam keadaan zona merah seperti ini, usahakan kalian tidak keluar rumah dulu jika itu bukan hal yang sangat penting. Ya. Jangan sampai kalian sudah tahu kondisi yang seperti ini, kita zona merah, kalian abai misalnya bermain ke rumah teman, ngajak teman-teman nongkrong atau bermain kemana gitu tanpa menggunakan masker gitu. Usahakan jangan gitu ya. Berdiam dirilah di rumah, bermain bersama kakak adik di dalam rumah. Jika memang ada hal penting yang membuat kalian harus keluar dari rumah, gunakanlah masker yang sesuai dan standar medis ya, masker yang sesuai dengan standar medis. Kemudian hindari kerumunan. Meskipun kalian sudah memakai masker, usahakan untuk menghindari kerumunan. Kalau memang kalian harus berbicara dengan orang lain, usahakan untuk menjaga jarak. Jaga jarak amannya adalah 1,5 meter. Jadi selain memakai masker, kalian usahakan menjaga jarak saat berbicara dengan orang lain. Itu. Kemudian sering-sering mencuci tangan anak-anakku. Di tangan ini banyak sekali virus bakteri yang menempel. Apalagi ketika tangan kita menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita gitu ya, menyentuh meja, menyentuh botol, gelas dan lain sebagainya yang ada di luar rumah. Kemudian tangan kita itu akan menyentuh bagian wajah tanpa dicuci dulu misalnya. Nah, virus dan bakteri yang ada di tangan itu akan otomatis menempel ke wajah kita. Kalau ke hidung berarti virusnya akan masuk ke saluran tenggorokan kita dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi sering-sering mencuci tangan. Jika memang tidak ada air, berarti kalian usahakan membawa hand sanitizer kemanapun gitu ya. Jadi kalau memang tidak bisa mencuci tangan, gunakan hand sanitizer. Mencuci tangan pun ada aturannya anak-anakku ya. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Ya, mencuci tangan dan sabun di air mengalir kemudian dikeringkan seperti itu. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan mengenai pencegahan COVID-19. Ibu berharap kita semua, kalian dan keluarga kalian, Ibu dan guru-guru di SMP Negeri 1 Wonosalam dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat sehingga semoga tidak pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang terpapar penyakit ini ya. Kita semua dilindungi dari pandemi ini, dari wabah ini, dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sebelum Ibu menutup materi hari ini, Ibu ingin memberikan pertanyaan dulu kepada kalian. Ya. Silahkan kalian catat kalian bisa tulis jawabannya di kolom chat, di kolom komentar. Pertanyaan dari Ibu adalah, simak baik-baik, apa yang dapat kalian lakukan untuk membantu pemerintah mensukseskan PPKM yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah pusat dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Demikian ya, semoga kalian jelas dengan pertanyaannya. Untuk itu, Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.